wabarakatuh. Hi everyone, I am Naura Nurtifali Faira. And I'm Mandira Francisca Utami. We are from 3B. In this video, we would like to make a teaching simulation that learning materials about holiday activities that relates relate with with recount recount text. text, and our participants is students of 5th and 6th grade of elementary school. So, we would like to tell about recount text, that definition, social Social functions, function, generic features, and language features, and generic structures. So, this is our video, For submit a test for curriculum Curriculum design design. on LT. So, don't forget like, comment, and subscribe. Here we go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hello students. Hai. How are you today? I'm fine. I'm fine. Okay, thank you. Great. Okay, before we start our learning activities, we would like to tell you about learning goals. That after participating in the learning process, students are expected to be able to observe and understand the types of recount text, identify social function, linguistic characteristics, and text structures in the recount text from and be able to make and presenting recount text regarding their holiday activities. Okay? Okay. Today, we would like to tell you about holiday activities that relate with recount text. But before we start our activities, let's pray together. Start. Bismillahirrahmanirrahim. Okay guys, before we start our learning materials, we would like to tell you about learning goals. That after participating in the learning process, students are expected to be able to observe and understand to the types of recount text, identify social function, linguistic characteristics, and text structure in the recount text form, and be able to make an recount text and presenting a recount text regarding their holiday activities. Start our learning material. Besok langsung nanti So, before we start about our learning materials, we would like to tell you about that. There are four materials today. First, the definition of recount text. Second, social functions, and the third is language features, and the last is generic structure. So, before we start it, do you know about recount text? No. Oke. No. Mungkin sebelumnya kita jelasin dulu ya recount text itu apa. The definition of recount text. Recount text is a text that recounts events or activities that occurred in the past that have been experienced before. Recount text is a story of experience that actually happened in our life. Recount text itu adalah cerita, sebuah teks yang menceritakan kegiatan yang terjadi di masa lampau atau Apalagi kita tentang holiday activities nih. Kalian sebelumnya pernah nggak sih liburan? Pernah. Kemana coba? awal kemana? Ke Lubang Buaya. Wow, keren. keren. Terus, Raisa? Ke Cibubur. Ke Cibubur. Hasbi Garut. Ke Garut. Seru banget Seru sih pasti banget. liburannya. Nah, cerita-cerita kalian itu termasuk ke dalam recount text karena kan terjadinya di masa lampau ya, kayak udah terjadi di kemarin-kemarin. Terus bener kalian alami ceritanya gitu. jadi recount text itu adalah cerita yang kalian sendiri yang alamin gitu. Kedua ada social function. of Apa recount sih text. social function itu? Social function itu adalah fungsi dari teks recount itu sendiri. Misalnya ini to entertain or provide information to readers. Misalnya Awa tuh menceritakan cerita Awa waktu ke Lubang Buaya ke Raisa, ke Hasbi. Tapi Awa tuh nulis si aku waktu itu ke Lubang Buaya sama keluarga. Terus Awa tuh nyeritain semuanya sampai Awa pulang lagi. Nah itu kan termasuk dari social function
Very recount text, jadi untuk menghibur atau untuk Memberi memberi informasi informasi kepada kepada teman-teman yang membaca. lain, Ya. kayak gitu. Terus misalnya Hasbi waktu ke Garut, Hasbi teh malah tidur aja di jalan teh, ternyata ketinggalan di tol misalnya, kan itu ada lucunya, ada kayak gitu. Itu juga termasuk dari social function dari recount text. Ngerti nggak sampai sini? Ngerti. Jadi recontext itu fungsinya untuk memberi informasi kepada pembaca. Dan yang ketiga teh ada Language feature. of recontext. Nah, gimana sih language feature-nya? Yang pertama itu has a title. Title itu judul. Misalnya awal tuh mau nulis tentang teks. Awal mau judulnya mau apa? Misalnya aku berlibur ke Lubang Buaya. Nah, Nah, bisa itu tuh kayak termasuk gitu. judul. Jadi kalau misalnya awal nulis itu jangan langsung aja cerita, tapi harus punya Ada judul. judulnya dulu. Misalnya aku berlibur ke Cibeber atau enggak aku berlibur ke Ranca Buaya. Nah, itu dinamakan judul sebelum kita menceritakan tentang kegiatannya. Itu harus ada dulu ya Harus judulnya. ada. Jadi di atas kalimat-kalimat tersebut tuh ceritanya ada judulnya dulu ya. Terus yang kedua itu tells about events that have happened in the past. Jadi ya kayak tadi menceritakan apa yang pernah terjadi sama kalian gitu. Kayak misalnya liburan ke sini, ya kalian ceritain tentang liburan itu. Nah, jadi Nah, terus yang kedua ada social function. of Apa sih recontext. social function itu? Social function itu adalah fungsi dari teks circle itu sendiri. Misalnya ini to entertain or provide information to readers. Misalnya awal tuh menceritakan cerita awal waktu ke Lubang Buaya, ke Ranca, ke Hasbi. Tapi awal tuh nulis si aku waktu itu ke Lubang Buaya sama keluarga. Terus awal tuh nyeritain semuanya sampai awal pulang lagi. Nah, itu teh termasuk dari social function dari recount text. Jadi untuk menghibur atau untuk Memberi memberi informasi informasi kepada kepada teman-teman yang membaca. lain, Ya. kayak gitu. Terus misalnya Hasbi waktu ke Garut, Hasbi teh malah tidur aja di jalan teh, ternyata ketinggalan di tol misalnya, kan itu ada lucunya, ada kayak gitu. Itu juga termasuk dari social function dari recount text. Ngerti nggak sampai sini? Ngerti. Jadi recontext itu fungsinya untuk memberi informasi kepada pembaca. Dan yang ketiga teh ada Language feature. of recontext. Nah, gimana sih language feature-nya? Yang pertama itu has a title. Title itu judul. Misalnya awal tuh mau nulis tentang teks. Awal mau judulnya mau apa? Misalnya aku berlibur ke Lubang Buaya. Nah, Nah, bisa itu tuh kayak termasuk gitu. judul. Jadi kalau misalnya awal nulis itu jangan langsung aja cerita, tapi harus punya Ada judul. judulnya dulu. Misalnya aku berlibur ke Cibeber atau enggak aku berlibur ke Ranca Buaya. Nah, itu dinamakan judul sebelum kita menceritakan tentang kegiatannya. Itu harus ada dulu ya Harus judulnya. ada. Jadi di atas kalimat-kalimat tersebut tuh ceritanya ada judulnya dulu ya. Terus yang kedua itu tells about events that have happened in the past. Jadi ya kayak tadi menceritakan apa yang pernah terjadi sama kalian gitu. Kayak misalnya liburan ke sini, ya kalian ceritain tentang liburan itu. Nah, jadi setelah judulnya nanti baru diceritain. Nah, sekarang yang ketiga ada apa teh? Language feature yang ketiga itu all events that are told must be in order, so you must be use conjunction. Kayak gimana sih conjunction tuh? Kayak ada kata dan, ketika, setelahnya, sebelumnya, kayak gitu. Itu tuh harus ada sebagai konjungsi atau kata sambungnya. Misalnya kayak awal, setelah bersiap-siap kami semua berangkat pada jam. Nah, harus ada kata-kata seperti itu. Nah, terus habis ada language feature. Yang terakhir itu adalah Ada generic generic structure. structure. Nah, generic structure of recount text itu ada Terbagi tiga. menjadi tiga. Yang pertama orientation, yang kedua event, yang ketiga reorientation. Nah, yang pertama itu orientation. Fungsinya untuk pengenalan atau penjelasan awal. Misalnya, waktu 2 tahun yang lalu aku pergi ke rumah nenek, misalnya kayak gitu. Nah, itu adanya di Orientation atau di kata-kata pertama ya, atau enggak di barisan-barisan pertama. Yang kedua itu ada Kedua ada event.
events Kak. Events itu apa? Ya ceritanya kalian tuh di sana teh ngapain aja, sama siapa, terus melakukan apa aja, seneng apa enggak gitu. Nanti di balik yang paragraf ketiga baru kita nyertain tentang reorientation atau penutup, misalnya kami pulang jam segini dan setelah liburan kami merasa senang. Nah itu baru ditulis di bagian terakhir. Kayak kesimpulannya misalnya saya setelah dari rumah nenek saya pulang ke rumah dengan selamat misalnya, itu maksudnya di orientation. Secara bahasa Inggris jadi kayak yang orientation itu orientation section is an introduction to the text to be discussed. Terus yang kedua ada events. The section is the core of the story. Sama yang terakhir, orientation itu section contains a conclusion from the content. Kayak gitu, teman-teman ngerti nggak sampai Ngerti sini? nggak? Jadi kalau Di Teh Nanau dan Teh Dira telah sudah menjelaskan tentang reconteks. Jadi reconteks itu pengertiannya adalah teks menceritakan tentang aktivitas atau pengalaman yang telah terjadi di masa lampau. kayak contohnya kalau apa tentang apa? Tentang apa misalnya? Tentang Holiday atau Jadi liburan. atau liburan. Terus social functionnya buat apa? Untuk menghibur atau memberi Informasi kepada. membaca. Terus ada language feature. Terus yang terakhir ada generic structure. Ada 3 tadi. Ada tadi yang ada tadi. apa aja? Yang Ada pertama orientation. orientation. Yang Yaitu kedua buat pengenalan. Terus yang kedua ada ada event. event atau si cerita. Kejadian. Nah, kejadiannya. Dan yang Yang terakhir ketiga ada orientation, reorientation. yaitu Penutup atau kesimpulan. Pinter. Ngerti nggak sekarang materinya tentang holiday activities atau reconteks ini? Ngerti. Nah, Sekarang kalau udah pada ngerti, kita mau tes nih gimana tingkat kepahaman kalian tentang biasanya materi kalau ini. masalah tes kan agak deg-degan gitu kan. deg-degan nggak sekarang mau dites? Enggak kok, tugasnya cuma insya Allah nggak terlalu susah ya kak ya, Iya. cuma gampang kok. Sekarang kalian menulis tentang teks reconteks tentang liburan kalian nanti Yang paling menyenangkan. biar Dan berkesan. Teh Nanau atau Teh Dira bisa tahu loh kalian pernah liburan kemana. Silakan sekarang kalian mulai nulis. Udah selesai? Udah selesai? Oke, Coba coba. kumpulin dulu. Tadi tuh awalnya tentang apa? Bang Buaya. Holiday Buaya. ke Lubang Buaya. Wow. Oh iya ternyata. Vacation tuh Lubang Buaya keren banget awal. Oh ternyata lo liburan ke Lubang Buaya sama teman-teman SD ya. Study tour ya berarti. Terus yang Yang Raisa. Raisa. Raisa liburan ke Cibaba. Oh Raisa liburannya sama keluarga ya. Wow, keren. Terus holiday to Cibabar. Ke rumah Terus nenek ya. yang terakhir ada Hasbi Liburan ke Vacation Garut. ke Garut. Pergi ke Garut bersama. Bersama keluarga ya. Seru Oh banget. rumah neneknya di Garut ya. Oh. Pasti seru banget sih. Kalau Garut apalagi ya. anak Harus kecilnya bikin untuk video. menceritakan holiday activities tuh wah luar biasa banget. Nah, sebelumnya kita juga udah ngejelasin tentang generic structure of recount text. Di sini juga ada. Nah, yang pertama itu kan kita tuh harus punya judul ya di teksnya. Apa judul dari teks ini? Camping. Betul sekali, judulnya camping. Kita bedah generic structure dari recount text about holiday activities ini ya. Yang pertama di paragraf pertama itu ada orientation atau pengenalan. Ada apa aja? Kayak ada kapan nih? When ininya kegiatannya? Ada some years ago. Terus ada who, sama siapa aja yang datang? Ada my friends and I.
Terus where, di mana atau kemana, itu kita mau climb the mountain yang was not far from our home. Terus who, siapa aja lagi, di mana lagi, at the coast home. Terus apa kita ngapain, gimana kita prepare the food, utensil, tent, and others. Kayak gitu. Terus kapan lagi? Kita berangkat jam 5 katanya. Kemudian setelah ada orientation, ada event atau kegiatan atau kejadian yang memang mengesankan itu. Apa? Yaitu kita climbing mountain itu. Kita nyampe di the top of the mountain. Terus kita prepare the tent. Terus the girl prepare dinner. Terus we went bed. Terus yang next day-nya we wake up lebih pagi untuk melihat sunrise. Terus ada enjoying the sunrise. Terus the girls prepare the breakfast too. Terus the boys made games for us gitu. Jadi si eventnya tuh kita naik gunung, kita main games di sana, kita menikmati sunrise, banyak lah. Pokoknya itu di paragraf kedua dan ketiga merupakan event. Jadi si kejadian apa yang pengen diceritainnya tuh ada di situ banget. Terus yang terakhir nih, the last paragraph, itu adalah reorientation atau penutupnya. Gimana katanya penutupnya? We felt so happy after climbing the mountain. Jadi mereka tuh sangat senang ketika telah menyelesaikan climbing the mountain itu. Terus banyak pengalaman yang kita dapetin di sana. Katanya many experience we got there. Terus friendshipnya. Terus ada harapan kalau mereka bisa melakukan itu lagi bersama teman-teman mereka. Berarti mereka sangat senang. Nah, jadi itu termasuk dari reorientation. Jadi apa aja tadi tuh generic structure-nya? Ada orientation, ada event, terus ada reorientation. Nah, si teks ini sudah mencakup semuanya. Jadi, kalian kalau misalnya mau bikin recount text tentang holiday activities, jangan lupa pakai orientation, event, dan reorientation. Kayak gitu ya contohnya. Bisa kan kayak gini? Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan atau masih bingung atau harus kayak gimana, itu bisa nanya lagi ke kita ya. Awal tadi ngejelasin tentang apa? Liburan kemana? Ke Lubang Buaya. Ke Lubang Buaya. Raisa kemana? Raisa ke Cibeber ya. Kami di Garut. Terus Hasbi kemana? Ke Garut. Oke, kalian tulis ya cerita liburan kalian kayak gimana. Jadi nanti bisa dibaca ya sama Teh Naura dan Teh Mandira. Okay, maybe it is the last part of our video. Hopefully useful. And sorry for our any mistakes. And thank you for our students, for lecture, And everyone who watched this video. thanks for attention and thanks for watching. And last we say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye bye.